Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai Information and Communication Technology and Education in Muslim Context by Behnos Payvar, teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi bahasan di dalam buku ini? Jangan lupa disimak videonya baik-baik ya, teman-teman. Di era modern seperti ini, pastinya membuat kita tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi ya teman-teman. Lantas, mengapa demikian? Ya sebab dengan adanya teknologi dapat membantu kita untuk terus update berbagai informasi yang ada. Nah, dengan adanya teknologi dapat membantu kita untuk melakukan pencarian terkait dunia pendidikan, kesehatan, politik, dan masih banyak lagi. Apalagi di dalam dunia pendidikan. TIK sangat berperan penting karena memudahkan pengajar dan scholar untuk mengakses maupun men-share berbagai ilmu pengetahuan. Penggunaan TIK di dalam pendidikan pun dapat menarik perhatian banyak siswa ketika proses pembelajaran, teman-teman. Selain itu, para siswa juga akan lebih memusatkan perhatiannya dan pada akhirnya mereka dapat mengoptimalkan pembelajaran. Ditambah, TIK juga menawarkan berbagai fitur maupun aplikasi yang dapat digunakan oleh pengajar maupun pembelajar sebagai media pembelajaran. Waktu kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, ya mau tidak mau kita harus memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk menunjang pembelajaran. Ya meskipun dilakukan secara daring, secara online atau jarak jauh, yang terpenting kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain yang sudah memanfaatkan TIK ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa penggunaan TIK pun dapat menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia, di mana norma-norma agama sangat mempengaruhi ruang publik, teman-teman. Nah, seperti halnya yang kita ketahui, terkadang konten internet itu melibatkan nilai-nilai yang berbeda atau tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, hal ini dapat menjadi tugas sekaligus tantangan bagi para pendidik di luaran sana serta calon-calon pendidik seperti kita ini ya teman-teman, terkhusus sebagai guru agama Islam. Harusnya kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Lantas, apa yang bisa dilakukan ketika kita dihadapkan dengan konten internet yang melibatkan nilai-nilai tidak sesuai, nilai-nilai yang berbeda dengan ajaran Islam? Ya, kita bisa mengajarkan kepada anak didik kita ketika mereka menerima suatu informasi, lebih baiknya adalah di cross check kembali apakah kebenarannya itu sudah pasti atau belum, serta menilai apakah informasi yang diterima itu sudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam atau belum, seperti itu ya. Selain itu, sebagai pendidik juga bisa memberikan pengajaran kepada anak didik kita mengenai batasan-batasan penggunaan internet. Telah kita ketahui ya teman-teman bahwa Indonesia, negara tercinta kita ini merupakan negara yang terkenal dengan keberagamannya. Sehingga adanya perbedaan paham ataupun perbedaan pendapat antara kalangan satu dengan yang lain itu merupakan hal yang wajar ketika hal tersebut tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran Islam. Sesungguhnya hal tersebut bukan menjadikan masalah, namun yang menjadikan masalah adalah ketika kita membeda-bedakan. Jadi, sebagai pendidik harus pandai-pandai mengajarkan peserta didik kita ketika dihadapkan dengan perbedaan cara pandang atau perbedaan paham. Kita bisa menanamkan sikap ta'aruf kepada peserta didik kita, yaitu mengakui adanya keberagaman, kemudian kita tanamkan sikap tasamuh atau toleransi, bahwa menyadari akan adanya keberagaman, dan yang terakhir adalah menanamkan sikap tawasud, yaitu menjaga hubungan sosial dalam bermasyarakat.
Lalu apa yang menjadi hambatan penggunaan TIK di dalam dunia pendidikan, baik itu di negara Iran maupun di Indonesia? Nah, secara umum, hambatan yang dialami itu sama teman-teman. Di antaranya yang pertama adalah biayanya yang tinggi, sedangkan internetnya berkecepatan rendah. Kemudian kita juga dihadapkan dengan sinyal yang kadang hilang-hilang atau kurang stabil. Yang kedua adalah banyak guru-guru di Indonesia itu kurang cakap dalam menggunakan teknologi. Harusnya sebagai pendidik itu ya sadar akan tugasnya. Sebagai guru yang profesional itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman, serta mau terus belajar dan mengupgrade dirinya agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Selain itu, upaya yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah adalah mengikutkan pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi komunikasi bagi guru yang kurang cakap di bidang teknologi. Dan yang terakhir adalah penggunaan TIK di sekolah-sekolah itu masih kurang memadai dan belum merata penggunaan TIK digunakan.